Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا أفضل كتبه وشرع لنا أعظم شرائع دينه ورحمنا بشفاعة خير خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Raudhatul Falah, hafidhakumullah. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berjuang sehebat mungkin, berusaha sekeras mungkin, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah. Masih dalam bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini hamba paling mulia, Rasul paling mulia, Nabi paling mulia dilahirkan. Maka hal pertama yang wajib kita sikapi adalah satu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira ria oleh sebab dua hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran Surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, sampaikan kepada umat panjenengan, wahai Nabi, sampaikan kepada jamaah Masjid Raudhatul Falah, suruh mereka bergembira ria ketika mendapatkan dua hal. Yang pertama, bifadlillahi, ketika kita mendapatkan anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Lalu yang kedua, wa birahmatihi, kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira ria saat kita mendapatkan rahmat. Dan ma'asyiral muslimin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disetatuskan sebagai rahmat terbesar, rahmat alam semesta, sebagaimana di Al-Quran surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, wahai Nabi,
kami Allah tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta raya. Maka ma'asyiral muslimin, sesuai perintah Allah, kita diperintahkan harus gembira oleh dua hal. Satu, mendapatkan rahmat. Dua, mendapatkan anugerah. Karena baginda Nabi sendiri adalah rahmat bagi semesta raya, hal pertama yang harus kita sikapi, yang harus kita tunjukkan adalah bergembira ria atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Dan ini adalah modal awal sebelum kita berbicara tentang cinta kepada Rasulullah. Kita harus bisa gembira dulu. Lalu kemudian insya Allah setelah gembira sudah, oleh Allah kita akan ditumbuhkan rasa mahabbah, akan ditumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Dan ada beberapa hal indikator kalau kita betul cinta Nabi, bukan cinta palsu hanya di lisan. Yang pertama, indikator ketika seorang hamba mencintai nabinya, mencintai rasulnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir, fattiba'u sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa dalilun alal hubbi as-sadiq. Kata para ulama, indikator sejati, tanda sejati seseorang cinta kepada Rasulnya adalah satu, dia berjuang untuk bisa ikut Rasulnya, menghidupkan sunnahnya, sunnah kecil, sunnah ringan, sunnah sedang maupun sunnah berat, dia hidupkan. Ini indikator pertama kalau seorang hamba mencintai Rasulnya, kalau seorang umat mencintai nabinya. Lalu yang kedua, tanda seseorang mencintai Rasulnya bukan cinta palsu adalah sangat berselera membaca, memahami, mempelajari sejarah tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mencintai seseorang, pasti kita akan penasaran, ma'asyiral muslimin. Jika kita mencintai seseorang, pasti kita akan cari tahu apapun informasi tentang itu orang. Kalau kita memang sejati mencintai Rasulullah, perkaya wawasan kita tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu buku tentang Rasulullah, ikuti itu kajian tentang sirah nabawiyah. Jika tak cukup mampu membaca kitab sirah nabawiyah versi terjemahan gak kurang-kurang, ma'asyiral muslimin, bagaimana kita mampu menghidupkan sunnah sama nabinya saja gak kenal? Jelas tidak mungkin mampu menghidupkan sunnah. Bagaimana cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati full manusia tanpa pandang bulu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial, ketika beliau dipanggil oleh orang yang punya jabatan tinggi, atau orang yang kaya, atau orang yang tidak kaya, atau sahabat yang alim, atau sahabat embongan, respon baginda Nabi sama. Beliau sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh siapapun selalu menghadapkan seluruh badan beliau, bukan hanya wajah yang menoleh, tetapi seluruh badan beliau hadapkan kepada siapapun yang memanggil. Saking apanya? Saking hormatnya kepada sesama manusia.
Sementara kita terhadap orang kaya dengan yang tidak kaya kadang beda cara kita berinteraksi. Ini bukan baginda Nabi sama sekali. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati seluruh manusia tanpa pandang bulu, lebih-lebih ketika dia adalah umatnya yang mukmin, umatnya yang muslim. Rauf rahim, bil mu'minina rauf rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Saking welasnya baginda Rasul kepada umatnya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala meminjamkan Asmaul Husna, yaitu Rauf dan Asmaul Husna Rahim, untuk disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu ma'asyiral muslimin, 99 Asmaul Husna haram dipakai nama seseorang. Nggak boleh orang namanya Ar-Rahman, nggak boleh orang namanya Ar-Rahim. Kalau pakai Asmaul Husna, SOP-nya harus ditambahi Abdun di depannya, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq. Tapi coba surah At-Taubah 128, Allah pinjamkan itu nama Rauf dan Rahim untuk disematkan kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Baca sejarah Nabi. Kalau kita enggak berselera, penasaran, kepo dengan Nabi, itu bukti cinta kita jangan-jangan palsu. Yang ketiga, indikator cinta sejati seorang umat kepada nabinya adalah dia memperbanyak membaca sholawat. Apapun sholawatnya, dalam pandangan Al-Imam Asy-Syaikh Alawi Al-Maliki, ulama Sunni dari Arab Saudi, beliau menyampaikan fatwa, membaca sholawat apapun yang ribuan macamnya tidak perlu ijazah kiai, tidak perlu ijazah guru, tidak perlu ijazah orang alim. Karena yang mengijazahkan manusia untuk bersolawat sudah langsung pusat Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Memperbanyak salawat. Lalu yang terakhir, keempat, tanda cinta sejati seorang hamba adalah hamba umat tergerak, greget, tertarik untuk berkontribusi untuk agama. Nabi kita itu harta 700 triliun lebih los untuk Islam. Properti 2/3 kota suci Makkah los untuk Islam. Jiwa raga bolak-balik dipersekusi, bolak-balik dicoba untuk dibunuh, los untuk Islam. Itu Nabi kita. Kalau kita ngaku umatnya, ayo kita greget berkontribusi untuk Islam, baik kontribusi kecil maupun kontribusi besar. Contoh kontribusi kecil, siapapun kita ketika mendapati sebuah masjid, penirat masjid, kok ada sampah geletak, ambil itu sampah, buang ke tempatnya. Itu termasuk kontribusi untuk agama Allah. Kontribusi sedang, infak. Kontribusi besar, yo infak, yo pikiran, yo khidmat. Itu 4 indikator. Jika kita ngaku umat yang cinta sejati kepada nabinya, silakan kita mengaca masing-masing, dan mudah-mudahan oleh Allah kita dimudahkan untuk melakukan
dan mengeksekusi ini semuanya demi realisasi cinta kita kepada sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala subhanahu wa ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا في بلدنا إندونيسيا. اللهم أصلح ولاة أمورنا في بلدنا إندونيسيا. ربنا اجعل إندونيسيا بلدا آمنا. ربنا اجعل إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.